Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Deta Aulia Nurbana, Pak, izin mempresentasikan tentang jurnal komunikasi, implementasi, difusi inovasi pada kemampuan media baru dalam membentuk budaya populer, kajian pada media YouTube di kalangan remaja. Oke, pertama, di sini ada latar belakang. Latar belakang itu penggunaan media komunikasi sudah semakin mudah diakses dari segala penjuru. Media massa merupakan salah satu media komunikasi massa yang cukup kuat mempengaruhi para pemirsanya. Salah satu media yang dimaksud adalah media YouTube. Pengaruh media YouTube sekarang bahkan turut dalam membentuk karakter, perilaku, hingga gaya hidup remaja pada umumnya. Media tersebut membawa perubahan pada budaya yang berlangsung sangat cepat. Terpaan media yang begitu kuat telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Kita mengenal dengan istilah budaya populer. Berikutnya, nah, asumsi teorinya, penyebaran inovasi dari teknologi YouTube tersebut berkaitan, sebentar, berkaitan dengan bagaimana sebuah inovasi sampai ke masyarakat, khususnya remaja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan entertainment digital Devi Media, generasi Z dan generasi milenial muda menganggap video digital sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Yaitu sekitar 85% responden menyebutkan bahwa YouTube merupakan platform utama yang mereka gunakan untuk menonton video menurut Metro News 2016. Kemudian Netflix berada di posisi kedua dengan pangsa 66%. TV berada di posisi ketiga dengan pangsa 62%, dan posisi keempat diduduki oleh Facebook dengan pangsa 53%, dan YouTube masih menjadi platform nomor satu. Tokoh teori. Dari teori difusi inovasi ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1983. Rogers lahir di peternakan Pinehurst milik keluarganya di Carroll, Iowa pada tahun 1931. Ketika edisi pertama Diffusion of Innovation diterbitkan pada tahun 1962, Rogers adalah asisten profesor sosiologi pedesaan di Ohio State University. Dia berusia 31 tahun dan menjadi tokoh akademis terkenal. Pada pertengahan tahun 2000-an, The Diffusion of Innovation menjadi buku kedua yang paling banyak dikutip dalam ilmu-ilmu sosial. Di edisi kelima pada tahun 2003, ia dengan Nancy Singer Olaguera, seorang desainer senior di HarperCollins Publishers, membahas penyebaran internet dan bagaimana internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengadopsi ide-ide baru. Paradigma yang digunakan dalam jurnal ini adalah post-positivisme. Post-positivisme sendiri ialah kebenaran tidak hanya satu, tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja. Yang mana dalam jurnal ini disebutkan bahwa kemampuan media baru adalah kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, memiliki kepercayaan, mampu berpikir rasional, dan terbuka terhadap inovasi yang ada. Ciri yang melekat pada temuan jenis budaya populernya adalah bersifat tren, memiliki keanekaragaman bentuk, adaptabilitas, kemampuan beradaptasi, durabilitas atau daya tahan, dan profitabilitas hasil akhir. Akan tetapi, inovasi yang diserap para remaja selain membawa dampak positif juga memberikan dampak negatif. Hasil penelitian yang pertama.
analisis proses bisnis inovasi pada YouTube pada remaja. Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial, serta berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. Maka berdasarkan analisis pada temuan penelitian pustaka ini, hubungan antara remaja dan perkembangan teknologi baru, antara lain yang pertama, remaja lebih mudah mendapatkan informasi. Yang kedua, remaja dapat melakukan komunikasi dengan siapa saja dan memiliki kemauan keras untuk mencari informasi-informasi terbaru. Yang ketiga, remaja memiliki keinginan untuk selalu mendapatkan pengetahuan baru. Yang kedua, analisis pada budaya populer pada YouTube-nya. Munculnya para YouTubers ini pula tak lepas dari pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang tiap tahunnya. Kemunculan para YouTubers menjadi warna tersendiri dalam industri media massa. Sejatinya, YouTubers adalah individu atau sekelompok orang yang aktif mengunggah video produksi mereka di YouTube. Disebut juga YouTube vlogger. Dengan demikian, apabila kita cermati dari contoh-contoh budaya populer yang muncul melalui media YouTube tersebut, yang pertama, ada tren, yang kedua ada keseragaman bentuk, yang ketiga ada adaptabilitas, yang keempat ada durabilitas, yang kelima ada profitabilitas. Oke, kesimpulannya, pengembangan teknologi yang begitu cepat telah bentuk kebudayaan. Media yang dimaksud adalah media YouTube. Media YouTube merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan remaja saat sekarang. Salah satu konten video yang sedang diminati remaja yaitu video blogging atau vlog. Vlog menampilkan kegiatan sehari-hari dari seorang vlogger sebutan untuk membuat vlog dalam bentuk video. Pengaruh media YouTube sekarang bahkan turut dalam membentuk karakter, perilaku, hingga gaya hidup remaja pada umumnya. Karena dengan mempengaruhi perilaku serta karakter remaja, menimbulkan sebuah realitas dengan melahirkan banyak opini-opini serta perubahan sosial pada remaja. Remaja sebagai penerima inovasi memiliki karakteristik sebagai orang yang sedang dalam masa mencari identitas diri yang dicari remaja, berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. Budaya populer yang terbentuk melalui YouTube menjadi tren seragam, memiliki daya tahan waktu tertentu, mudah beradaptasi dengan situasi sekarang, dan tentunya bersifat profitable. Referensi jurnal ini diambil dari judulnya Implementasi Difusi Inovasi pada Kemampuan Media Baru dalam Membentuk Budaya Populer. Kajian pada media YouTube di kalangan remaja. Oleh Dwi Kartikawati, dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Nasional. Jakarta, volume 1 nomor 1 Juli sampai Desember 2018. Terima kasih. Oke, terima kasih Deta atas presentasinya. Dilanjutkan oleh kelompok yang lain ya.